Halo, selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam, Yenis. Yenis, mic-nya masih mati, Yenis. Belum di-unmute. Oh, iya iya iya. Halo Kak Ida, selamat malam. Gimana, Yenis? Sehat? Mungkin bukan, alhamdulillah sehat Kak. Mungkin bukan selamat malam aja Kak, siapa tahu nanti yang nonton pas siang, pagi, atau dini hari mungkin. Oke, ya, ya. Selamat malam, selamat siang. Pokoknya nanti teman-teman yang nonton sesi Hmm, pertama kali ini ya, Yenis ya, yaitu ngobrol bareng alumni Olimnus. Jadi malam hari ini betul. kita akan berbincang-bincang dengan salah satu alumni Olimnus ya, yang sudah mengikuti Olimnus dari kelas 10 ya, kelas 10 SMA dan apa namanya, dan sekarang sudah diterima di salah satu kampus ternama. Di mana ini keterimanya? Ayo teman-teman bisa tebak dulu nih. Gue start kita pada malam hari ini tuh keterima di kampus mana? Ayo, bisa nebak gak nih kira-kira? Alumni-alumnus tuh bisa daftar kuliah atau keterima kuliah di mana aja sih? Nanti teman-teman bisa ya. Ini bisa jawab di kolom komentar ya teman-teman. Boleh, boleh, boleh. Nanti ramein kolom komentarnya. Ya, langsung aja mungkin Yanis. Oke. Ya, mungkin kita sambut dulu ya. Kita undang untuk bergabung di ruangan online ini, walaupun kita terhalang oleh jarak ya, tapi insya Allah kita selalu terhubung ya untuk apa namanya dalam hal kebaikan, dan mudah-mudahan ngobrol bareng alumni-alumnus ini bisa sedikit memberikan wawasan ataupun manfaat dorongan kepada teman-teman sekalian. Kita undang Yanis, silakan Yanis saja yang mengundang teman-teman sekalian. Baik, terima kasih Kak Yuda untuk kesempatannya. Ini pasti teman-teman semua udah nggak sabar kira-kira narasumber kita pada malam hari ini itu siapa dan keterima di kampus mana kira-kira nih alumni Olimus itu bisa kuliah di mana aja sih? Oke, tanpa berlama-lama lagi ya, pasti teman-teman juga udah nggak sabar. Kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Ini namanya ada Kak Faris Budiman. Kak Faris ini merupakan lulusan dari SMA satu kota Jambi, teman. Ini jauh banget ya teman-teman dari Jambi. Jadi alumni alumnus ini atau peserta alumnus ini nggak cuma dari provinsi Jawa aja, tapi ada dari Sumatera juga. Wow, ini jauh-jauh ya teman-teman dari Jambi. Kira-kira kuliahnya di mana nih? Ayo kita langsung saja sambut Kak Faris Muda Budiman. Halo Kak Faris. Halo, Halo Kak Faris, mungkin dari Kak Faris boleh nyapa-nyapa dulu nih Sobat Olimnus ya. Dari tadi kita udah ngobrol, bincang-bincang. Mungkin Kak Faris, sebelum kita ngobrol terlalu jauh, Kak Faris boleh perkenalan dulu nih, biar teman-teman dari Olimnus bisa kenal Kak Faris. halo teman-teman Sobat Olimnus. Kenalin, aku Faris Muda Budiman, asal aku dari Jambi. Usia aku sekarang 17 tahun. Sekarang status aku mahasiswa pelajar, mahasiswa baru di Institut Teknologi Bandung atau ITB, jalur Wow. si. Wow, keren banget nih teman-teman. Kak Faris ini merupakan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung ya teman-teman. Ini kira-kira Kak Faris boleh ceritain dulu Kak, sebelum kita jauh ya pertanyaannya, Kak Faris boleh ceritain kesibukan Kak Faris saat ini itu ngapain aja nih Kak? Sekarang sih kesibukan aku tuh lagi nyiapin untuk pretest ya atau tes awal gitu karena di ITB nanti ada tes awal dulu kemampuan sains dasar, jadi aku lagi nyiapin itu juga sama banyak nyantai juga sih. Jadi Kak Faris serius tapi satu ya Kak, seriusnya tuh belajar, terus nyantai juga ya. Kalau misalkan belajar terus juga capek ya Kak. Ya. Jadi ada nyantainya juga. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Faris masuk ke ITB-nya itu jalur apa Kak? Kemarin itu aku jalur prestasi SNBP.
Wow, keren-keren. Jalur SNBP ya teman-teman. Kalau nggak salah itu kalau SNBP itu lewat rapot ya Kak? Jalur Ya, rapot. Ya. Jadi mungkin dari nilai semester 1 ya Kak ya, semester 1 atau kelas 10 sampai semester 5 atau kelas 12 semester awal itu dipakai untuk daftar kuliah ya Kak ya. ya, betul, betul, Oke, betul. ini kalau boleh tahu dari Kak Faris tuh eh, dari semester 1 semester 1 ya Kak, atau kelas 10 sampai kelas 12 tuh belajarnya gimana sih Kak sampai bisa keterima jalur rapot Kak? Kalau aku itu belajarnya tuh yang pasti sebenarnya banyak juga kalau ulangan atau ujian itu aku H-1 ya, SKS. Terus kalau aku tuh belajarnya biasanya subuh gitu ya. Cuman memang walaupun SKS memang kita tuh harus kalau di kelas tuh benar-benar serius gitu merhatiin. Ya, terus juga belajarnya itu banyak sebenarnya banyak belajar mandiri ya aku dari nonton video, dari baca textbook, latihan soal mandiri. Terus aku juga ikut les gitu. Tiap pulang sekolah seminggu itu kurang lebih 2 kali seminggu kalau nggak salah atau lebih gitu. Kalau ada ulangan gitu aku les terus belajar mandiri gitu sih kalau aku. Kak Faris ini dari pagi ya teman-teman. Nih mungkin kalau teman-teman, kalau aku sendiri kayak itu pagi ya udah bangun langsung berangkat sekolah, nggak belajar dulu Kak. Jadi belajarnya di sekolah, pulang kalau ada PR doang ya belajarnya. Ini Kak Faris bener dari pagi udah belajar, sampai sekolah belajar lagi. Terus kalau misalkan pulang sekolah kadang-kadang juga masuk les juga ya Kak. Les ya pulangnya Oh ini malam, bener-bener gimana Kak? pulangnya malam gitu dari les. Pulangnya malam nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen masuk ITB, ini belajarnya jangan cuma sekali doang ya teman-teman kalau mau ujian aja. Walaupun Kak Faris belajarnya tadi SKS ya Kak, Iya. SKS, tapi benar-benar dari pagi juga belajar, sorenya belajar lagi, malamnya belajar lagi, siangnya udah pasti karena sekolah, ngamen kan di sekolah nggak belajar ya. Oke Kak Faris, oh ini kesibukannya lumayan juga ya teman-teman. Tapi eh ini Kak, kan tadi Kakak bilang persiapan buat ujian lagi ya Kak, padahal udah keterima di ITB ini. Kenapa ada tes lagi Kak? Kan udah masuk. Mungkin dari ITB-nya sendiri itu kayak mau menyetarakan gitu, kayak menyetarakan kemampuan sains dasar dari itu mahasiswa-mahasiswanya. Nanti takutnya kalau nggak sanggup kan nanti kita ada tahap persiapan bersama di semester 1 TPB. Nah, itu yang katanya rawan drop out gitu dari semester Oh, 1 karena nggak kuat gitu kan. Jadi dulu kemampuan sains dasarnya gitu. Kayaknya gitu sih. oh ya ya. Atau Kalau mungkin nggak tahu kalau dari menurutku ITB. menurut aku ini ya apa mungkin ITB-nya mau membuktikan biar percaya gitu loh ini benar nggak sih sewaktu rapotnya nilainya Oh, sekian gitu jadi ya bisa dari jadi iya jadi benar-benar dibuktikan baru gitu. masuk langsung tes lagi. Oh iya bener ya kayak maksudnya maksudnya kayak kita mungkin di nilai rapot bagus ya, nilainya di atas 90 semua, tapi apakah itu benar nilai 90 murni gitu ya kayak. Betul betul nih gitu. Jadi harus dites lagi. Oke, berarti terbukti ya teman-teman mahasiswa ITB itu emang benar-benar pintar karena udah masuk pun harus dites ya kayak tetap harus dites. Nah, ini kalau boleh tahu ya Kak Faris, ini kan di ITB ya Kak. Kalau boleh tahu jurusannya apa nih Kak? Atau fakultasnya apa? Kalau aku sendiri dari fakultas namanya tuh SITHS atau Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Program Sains atau kayak semacam fakultas biologi gitu deh fakultas aku tuh. Untuk program studi atau jurusan sendiri itu aku baru dapat nanti di semester 2 jurusannya itu kalau nggak biologi murni atau mikrobiologi gitu. Nanti berdasarkan IP semester 1 nanti ditentuin kita dapat jurusan apa gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita masuk ITB itu kita nggak milih jurusannya ya Kak, tapi emang Ya, betul. berdasarkan kemampuan kita lagi-lagi tuh kita harus emang bersaing ya kayak di ITB nggak Ya. boleh ya udahlah tapi kita harus bersaing dan kalau misalkan emang kita pengen masuk ke jurusan yang kita pengen ya nilainya harus sesuai ya kayak harus misalkan Ya, kalau betul. mau masuk biologi ini antara biologi dan mikrobiologi ya tadi Kak. Ya, betul Kak. Itu sama aja atau
ada yang lebih tinggi mana nih Kak kalau boleh tahu? Kalau di fakultas aku sendiri, mikrobiologi itu lebih favorit gitu, karena kan cuma Oh, satu-satunya gitu di Indonesia. Banyak yang masuk sini tuh yang mengincar mikrobiologi. oh, Mikrobiologi itu lebih favorit. iya iya. Ternyata nih mikrobiologi itu satu-satunya yang ada di Indonesia dan itu adanya di ITB. Ya, Mungkin Mas ITB. buat ya di ITB dan mungkin buat teman-teman ya yang nonton ini dari tadi ya udah bahas sedikit tentang ITB dan biologi ya. Buat teman-teman yang emang pengen daftar mikrobiologi itu hanya ada di ITB dan kalau misalkan emang pengen masuk ITB tadi ya dari kabar saya gimana kan belajarnya dari pagi, siang, sore dan malam ya kayak. tapi Jadi jangan lupa nyantai juga. Aku juga ada kok nyantai-nyantai uh, juga. Jangan lupa nyantai juga. jangan lupa nyantai. Paris, aku mau nanya dong sedikit. Ya, kalau saya lihat profilnya itu kan Paris ini dari kelas 10 memang sudah fokus ke biologi ya. Jadi Iya. saya lihat tuh achievement-nya si Faris sama reward-rewardnya Faris itu udah biologi semua gitu loh. Bahkan kalau misalkan kita cek lagi nih ya, eh, ajang atau kompetisi Olimpiade yang diikuti Faris gitu kan, itu nggak ada mapel lain selain biologi gitu loh. Nggak ada mapel lain selain biologi di Olimnus pun si Faris juga seringnya ikutnya biologi juga ternyata ketika tadi dicek datanya itu. Jadi memang ini emang sudah terstruktur dari awal emang mau masuk biologi ITB atau gennya itu lahir udah ini nih apa namanya, oh saya terlahir untuk biologi gitu loh atau Paris. Sebenarnya iya ya, aku emang suka banget mapel favorit aku itu biologi ya. Tapi ada kok sebenarnya nyoba yang lain. Waktu itu juga kalau nggak salah ikut lomba edutainer juga yang Olimnus itu juga aku ikutnya lomba literasi waktu itu. Terus aku ada juga sih lomba Olimpiade Bahasa Inggris. Terus saya ikut juga karya tulis ilmiah. Aku ikut. Emang kebanyakan menangnya itu di Olimpiade Biologi. Terus juga kan aku ikut lomba-lomba itu sebenarnya dari SD ya. Dari SD itu aku Olimpiade IPA gitu. Terus SMP juga Olimpiadanya IPA. Terus SMA tuh juga aku awal SMA itu aku sebenarnya tertarik sama kimia dengan biologi. Nah, waktu awal SMA itu aku kayak pengen masuknya itu pengen ke jurusan biokimia awalnya. Biokimia. Terus aku lihat-lihat biokimia itu adanya di IPB sama di ITB juga ada dari kimia murni nanti ngambil peminatan ke biokimia. Cuman setelah berjalannya waktu, kayak aku tuh ngerasa bener-bener tertarik banget dengan biologi gitu. Jadi kayaknya aku pengen lebih fokusnya tuh ke biologi, gak mau ada campur tangan mapel-mapel lain gitu. Sedangkan katanya biokimia itu kayak 60% kimia, 40%-nya biologi gitu. Nah, aku tuh pengen fokusnya ke biologi gitu. Jadi pengen ke biologi. Terus yang jurusan biologi yang terbaik pas aku research dari kelas 10 tuh juga kalau nggak salah itu ada ITB, UI, UGM gitu. Dan aku tuh tertarik biologinya itu bagian kayak DNA, RNA, biologi molekuler. Dan itu ternyata fokus ke biologi bagian situ tuh adanya di ITB gitu, di Indonesia. Jadi memang dari awal kelas 10 tuh aku antara pengen ke IPB atau ITB gitu. Oke, oke. Tapi memang ini ya, Pak Faris, ada dorongan dari orang tua juga atau ada motivasi dari siapa gitu kan yang mengarahkan Faris biologi aja karena kan biologi ini mempelajari soal makhluk hidup gitu kan. Atau memang ini murni dari Faris atau gimana? Sebenarnya murni dari aku sendiri sih. Oh, Kalau kalau boleh tahu orang tua eh, apa dosen atau apa gitu profesinya? Kalau orang tua aku, kalau papa aku tuh wira swasta petani. Kalau Hmm. mama aku tuh ibu rumah tangga. Oh gitu. Jadi memang pure apa namanya keinginan Faris ya. Atau mungkin sebenarnya ada dorongan dari papa juga kan papa petani gitu, Oh budidaya gitu. tanaman gitu. Oh, Sering lihat papa bermain-main dengan tanaman, mungkin ada ketertarikan dari situ juga. oke oke. Menarik menarik. Menarik ya nih Faris ini
dari Jambi ya, dari Jambi kemudian nanti akan jadi Mojang Sunda ya. Dia orang Jawa yang mana kuliah di biologi gitu kan. Jadi banyak yang perlu kita dapetin dari Parisians. Oke, seru banget ya tadi bahas biologi ya kayak tentang mikrobiologi. Itu kan nanti ini walaupun Faris belum kuliah ya, tapi Faris tuh udah benar-benar prepare banget dari awal ya, bukan yang kayak ya udahlah aku masuk biologi, tapi emang Faris tuh udah tahu tujuan Faris tuh masuk biologi dan ngambil mikrobiologi itu apa gitu ya Faris. Iya, betul Kak. Bener-bener udah prepare Kak, bukan yang kayak kan biasanya ada nih ya udahlah yang penting aku masuk, nanti gimana kuliahnya ya lihat nanti gitu kan. Tapi Faris keren udah bener-bener riset ya dari awal kayak ini kalau misalkan aku masuk biokimia ternyata bionya itu cuma 40%, terus kimianya lebih banyak. Tapi kemungkinan aku nggak terlalu cocok atau lebihnya aku pengen yang full biologi nih. Nah, buat teman-teman yang mungkin pengen apa ya kayak riset-riset ya sebelum masuk kuliah benar-benar dimatengin ya biar nanti kayak kuliahnya juga enjoy ngejalaninnya. Kalau misalkan kayak Faris kan biologi ya pasti biologi banyak praktikumnya. Nanti udah siap praktikum belum nih Faris? Kalau praktikum sendiri dari sekolah aku tuh sebenarnya jarang ya praktikum. Aku kebanyakan nonton-nonton YouTube sih, nonton video. Kalau di sekolah aku porsi praktikum itu sedikit. Tapi sepengalaman aku ya praktikum itu enak. Yang gak enak tuh laporannya. Jadi yang nggak enak tuh bikin laporannya, apalagi kalau tulis tangan ya. Jadi emang pure tulis tangan. Kalau misalkan salah, ya harus diganti satu lembar itu. Nggak boleh ditip ek atau nggak boleh ada coretan gitu kan. Itu yang bikin kayak udah kita harus berusaha biar nggak ada yang salah atau biar lebih teliti lagi dalam ngerjain soalnya. Eh tadi ya yang sempat udah dibahas tadi ya yang tadi. Kalau boleh tahu nih, motivasi dari Faris buat ikut lomba-lomba, terutama yang bidang biologi, selain untuk daftar kuliah itu apa? Ada nggak? Kalau motivasi aku sendiri itu pengen kayak gimana ya, pengen untuk membedakan diri aku sama teman-teman yang lain gitu. Kayak kalau kita ikut lomba-lomba Olimpiade Biologi gitu kan, misal kita masih kelas 11 gitu. Teman kita tuh masih belajar biologi materi kelas 11 gitu. Tapi kalau kita ikut Olimpiade kan yang pasti harus menguasain materi biologi dari kelas 10, 12 bahkan kuliah. Jadi sebenarnya motivasinya itu karena tertarik banget di biologi itu sih. Apa mengenyam yang apa disampingkan yang pengen daftar kuliah gitu. Walaupun mungkin memang utamanya pengen daftar jalur prestasi Iya gitu sih, kuliah. karena mungkin kalau misalkan kita belajar sesuai kelasnya ya, misalkan kayak kita kelas 10 terus nggak ikutin olimpiade atau apapun ya udah kita belajarnya ngikutin materi yang di kelas ya, kita nggak explore ke materi-materi yang lain. Tapi kalau misalkan kita ikut olimpiade, ya mau nggak mau kita harus belajar yang lain ya. Soalnya kan kita SMA bukan kayak olimpiade kelas 10, olimpiade kelas 11 bukan, tapi emang SMA dan materinya dari sampai kelas 12. Nah, Ya. mungkin boleh tahu nih, Faris kan pernah ikut Olimnus ya. Kalau boleh tahu, Faris itu tahu Olimnus itu dari mana sih? Atau tahu Olimpiade Nusantara itu dari mana? Jauh-jauh Kalau dari aku Jambi tahu loh. tahu Olimnus itu dari Instagram sih, sosmed Olimnus yang di Hmm. Instagram. Oh, dari Instagram ya. Oh, keren-keren nih. Buat teman-teman yang belum follow Instagram Olimpiade Nusantara, segera follow nih ya. Siapa tahu bisa kayak Kak Faris nih dari Instagram bisa lanjut ke prestasi-prestasi lainnya. Jadi teman-teman main Instagram nggak cuma scroll-scroll aja, tapi bisa dapat manfaat kayak misalkan ikut Olimpiade, bisa juara, apalagi bisa sampai keterima di ITB ini. Pasti kan ITB impian semua orang ya bisa kuliah di ITB. Kalau boleh tahu nih, Kak Faris kan ikut olimpiade, biasanya itu offline atau online? Lebih sering mana offline atau online? Kalau offline atau online lebih sering sih kayaknya kebanyakan online ya. Jadi kayak Mmm, lomba Olimpiade yang aku ikutin tuh kayaknya ada sekitar 25 atau lebih lomba wow, Olimpiade gitu. Kayaknya
Kalau aku hitung-hitung sih sekitar 9 kali itu offline. Terus selebihnya itu online semua. Jadi 16 lomba terlebih itu online semua kebanyakan. Wow, ini dari kelas 10 berarti ya udah ikut-ikut Olimpiade nih. Dari kelas 11 sih Oh, dari sebenarnya. kelas 11. 11 sampai 12. Wow. Kelas 10 ada ikut juga, cuman nggak sesering kelas 11. Gitu. Ini jiwa ambisnya udah mulai muncul pas kelas 11 ya, udah mulai terbuka. Oh ya, aku harus mengejar impianku nih untuk masuk di ITB ini. Wow, Betul. keren. Tapi berarti ikut Olimnus berapa kali nih, Kak Faris? Aku waktu itu ikut Olimnus pas masih edutainer itu Hah? sekali ikut yang lomba literasi IPA, terus ikut juga Olimnus yang Einstein Science Competition itu Oh, sekali. oh ya, yang ESC tadi ya, yang ikutnya biologi juga. Waktu itu adanya kan lomba kayak literasi gitu, aku Hmm. ikutnya literasi IPA. Mungkin kalau ada biologi, ikutnya biologi. Jadi Oh, waktu itu literasi. ikut literasi IPA. Wow, keren. Ini berarti udah mulai terbuka ya terkait kalau misalkan Olimpiade itu nggak cuma offline aja. Mungkin kalau offline kan teman-teman harus ada pengeluaran biaya lainnya ya. Kalau offline kan Ya, biasanya uh, kita harus ke tempatnya nggak sih, ya biaya transport. transportnya ya. Nah ini Olimnus ini salah satu platform Olimpiade di mana teman-teman bisa daftar gratis ya, nggak perlu pengeluaran biaya, teman-teman daftarnya gratis terus nanti ikutin dan bisa dapetin sertifikatnya juga. Nah ini mungkin dari Kak Faris boleh ceritain pengalaman ikut Olimpiade Nusantara ini nih Kak. Gimana rasanya Kak? Waktu itu kalau nggak salah aku ikut lomba Olimpiade Nusantara yang ESC itu waktu di tengah kesibukan ulangan ujian gitu kalau nggak salah. Nah itu kan waktu itu dikasih fleksibilitas gitu ngerjainnya kapan gitu kan. Jadi itu membantu banget sih. Terus juga Olimnis itu juga yang ESC itu kayak harapan terakhir aku untuk kan waktu itu kelas 12. Jadi kayak harapan terakhir aku untuk dapetin piagam tingkat nasional untuk dimasukin di SNBP. Apalagi di situ collab dengan universitas juga kan Udayana kemarin itu himpunan mahasiswa biologinya. Jadi Iya. waktu aku mau ikut tuh, wah ini pas banget nih untuk dimasukin di sertifikat untuk daftar universitas gitu. Jadi itu benar-benar terakhir banget lomba yang aku ikutin tuh Olimnus di tengah gempuran Wow. ulang ujian. Keren. Berarti emang walaupun udah kelas 12, Faris tetap berusaha untuk tambah sertifikat ya untuk mendukung Ya. SNBP ini atau jalur rapot. Dan Hmm. kita juga kan kerjasama juga dengan universitas-universitas yang ada di Indonesia. Nah mungkin nanti ini Kak Yuda kita udah dapet channel 1 di ITB ya. Nanti kita bisa kerjasama juga Kak sama Faris. Siapa tahu Faris ikut aktif juga ya. Semoga nanti Faris aktif juga organisasinya biar kami juga dari Olimnus nanti bisa ngajak kerjasama juga buat ngadain Olimpiade ini. Mungkin banyak yang tertarik lagi buat daftar Olimpiade dan daftar di ITB. Nanti Faris juga bisa ngasih apa ya kayak ini serunya nih kuliah di ITB itu kayak gimana. Oke, kalau boleh tahu nih ya, dengar-dengar nih ya Faris, selain Faris keterima di ITB, Faris juga keterima di Universitas Pertahanan. Nah, itu gimana ceritanya Faris bisa keterima di dua universitas yang unggul di Indonesia itu salah satunya yang ITB. Mungkin teman-teman udah sering dengar ITB ya, dan mungkin kalau Unhan ada beberapa yang belum tahu. Jadi Universitas Pertahanan itu di bawah Kementerian Hukum dan HAM ya, kalau nggak salah ya Faris. Kalau nggak salah ya Kementerian Pertahanan gitu. Oh iya, sorry, Kementerian Pertahanan. Jadi eh ini di bawah Kementerian Pertahanan langsung. Dan gimana Faris bisa keterima di Unhan dan di ITB? Awalnya tuh ceritanya tuh sebenarnya kan biasa orang tua kan, mungkin teman-teman juga Hmm. ngalamin gitu. Orang tua tuh banyak yang pengen anaknya masuk sekolah ikatan dinas. Kelas 10 tuh kan udah diwanti-wanti sama orang tua untuk masuk sekolah ikatan dinas. Cuman kan karena minatku tadi tuh di biologi ya. Nah, pas aku research tuh kayak gak nemu sama sekali sekolah ikatan dinas yang ada biologi-biologinya atau minimal turunannya deh kayak kesehatan gitu. Jurusan kesehatan tuh nggak ada.
akhirnya pas kelas 11 1 tahun setelahnya tahun 2023 itu aku nemuin ternyata ada namanya Universitas Pertahanan gitu, Unhan. Nah, terus aku lihat juga unik banget jurusan-jurusannya, ada FMIPA militer, biologi militer ada, kedokteran militer juga ada. Nah, akhirnya aku juga pengen untuk sebagai plan lain gitu, plan atau plan cadangan, plan lain, aku juga mau daftar Universitas Pertahanan gitu, karena kan itu kayak jalan tengah gitu ya, orang tua pengen sekolah ikatan dinas, aku pengen ke biologi gitu kan. Terus juga katanya Unhan itu katanya sih ada peluang ikatan dinas, katanya lulusannya ada peluang untuk ikatan dinas di Kementerian Pertahanan atau di TNI gitu. Itu sih ceritanya. Akhirnya aku daftar dua-duanya, SNBP ITB sama Unhan. Oh, yang di Unhan berarti jalur rapat juga nih, Faris? Kalau Unhan tuh jalurnya beda gitu, jadi aku bisa daftar dua-duanya, beda jalur gitu. Oh, oh beda jalur ya. Tapi kalau di Unhan tetap ada tesnya atau kayak pakai nilai rapot aja? Bukan jalur rapot ya, nilai rapot. Tetap sih banyak banget malah tesnya. Nilai rapor tuh cuman kayak administrasi aja. Hmm. Bener-bener banyak banget tesnya kalau Unhan. Ketat. Oh, sama-sama ketat juga ya masuk ITB sama masuk Unhan. Iya. Wow, ini kalau boleh tahu di Unhan ini masuk jurusan apa nih atau masuk fakultas apa? Waktu itu aku Unhan daftar pilihan satunya kedokteran militer. Terus pilihan duanya biologi militer. Terus aku keterimanya tuh di pilihan kedua biologi militer. Aku kayak salah Oh, satu-satunya dari sekolahku tuh waktu itu ada dua termasuk aku yang daftar. Dan alhamdulillah waktu itu aku satu-satunya yang lulus administrasi Unhan. Terus akhirnya lulus ke seleksi pusat terakhir. wow, keren-keren. Ini kalau boleh tahu ya, berarti seleksi administrasi di Unhan juga lumayan ketat juga ya, walaupun eh, kayak tadi kan temen Faris ada yang nggak lolos karena seleksi administrasi ya. Nah, Iya. mungkin buat teman-teman nih pelajaran juga ya, siapa tahu nanti ada yang daftar maupun di Unhan maupun di universitas lain, karena kan seleksi administrasi kayaknya itu nggak terlalu penting-penting atau gimana ya, penting kayak kita masuk-masukin aja, tapi ternyata itu jadi salah satu hal yang penting gitu loh, karena kita kadang sering mengabaikan nggak sih Faris, kayak Ya. udahlah gampang nih, nanti kayak foto misalkan harus background biru, tapi kita lah foto ini doang background merah nggak apa-apa lah, tapi ternyata itu jadi salah satu oh ya ini orang-orang yang daftar kan walaupun itu banyak tapi tetap dicek satu-satu ya, yang daftar Unhan kan nggak cuma satu orang ya, tetap dicek persyaratannya, dan ternyata itu jadi salah satu hal yang menyebabkan kita gugur atau nggak lolos karena administrasinya itu nggak lengkap atau nggak sesuai. Oke, ini keren juga ya, biologi militer. Wow, ini udah aku belum bisa membayangkan nantinya kalau di biologi militer itu kayak gimana ya. Soalnya kan ada militernya ya. Kalau misalkan Ya, di biologi biasa, oh ya udah ini banyak praktikumnya. Mungkin kalau dari Faris ada bayangan nggak kalau misalkan di biologi militer itu kayak gimana? kalau aku kan waktu itu juga sebelum daftar nanya-nanya ke Hmm. kakak-kakak yang udah kuliah di Unhan gitu. Katanya sih belajarnya tuh ada kayak biologi pertahanan, terus kayak toksikologi pertahanan, biologi, terus kayak ada tentang energi-energi gitu sih katanya. Untuk pertahanan negara sih, pemanfaatan biologi tapi untuk pertahanan negara gitu. Keren-keren. Kita dapat ilmu baru ya, guys. Ternyata biologi itu nggak cuma biologi murni, nggak cuma mikrobiologi, Ya, tapi ada biologi militer juga ya, teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa riset lagi terkait biologi ya. Siapa tahu ada yang tertarik untuk daftar di bidang biologi. Karena biologi itu nggak cuma yang kita kenal organ tubuh manusia, organ hewan, atau organ tumbuhan ya. Masih banyak hal biologi yang harus kita. Oh, ternyata biologi seluas itu. Nah, mungkin dari Faris nih, kira-kira nantinya udah siap belajar biologi di ITB belum? Pastinya udah siap ya? semoga sih ya. Udah siap Praktikum. praktikum-praktikumnya? Nah, itu semoga siap, apalagi katanya banyak nulis-nulis tangan laporannya.
Semoga siap deh. Semoga siap. Siapin tangan Iya, untuk nulis latihan tulis laporan tangan. yang banyak ya. Iya. Mungkin kalau ngetik bisa dihapus ya. Bisa kita kalau salah ya udahlah print ulang atau ngetik ulang. Tapi kalau tangan aduh udah nanti ya ketemu dengan cutting-cutting yang mungkin bisa membawa Faris lebih baik lagi, maksudnya banyak ikut aktivitas organisasi. Ini kalau boleh tahu nanti Faris lihatnya kalau misalkan kuliah itu kan ini jauh ya dari Jambi. Itu Mm, kira-kira perjalanan Jambi ke Bandung ya itu gimana nih Faris? Berapa Aku sih jam? Mungkin boleh di sebelumnya udah pernah ke Bandung belum? waktu itu pernah study tour ke Tadi ITB tuh. juga waktu itu. Ke Bandung Wow, ke keren. ITB. Heeh, waktu kelas 11 ke ITB. Itu kira-kira perjalanan berapa jam nih, Faris, dari Jambi ke Bandung? Perjalanannya sih kalau dari Jambi ke Bandung tuh 1 hari 1 malam ya full gitu. Atau kalau macet atau apa bisa 2 hari. Apalagi nanti naik kapal juga nyeberang pulau bisa 1 sampai 2 hari lah. Kalau lewat darat sama laut. Tapi kalau mungkin lewat pesawat mungkin lebih cepat. Wow, ini perjuangan ya, Kak Faris ya. Kuliah di beda provinsi ya, di beda pulau, Pulau bukan provinsi lagi ya, pulau. Di beda pulau udah jauh, mungkin sekitar ya tadi ya 2 harian ya. Apalagi kalau misalkan naik kapal terombang-ambing di tengah laut. Ini gimana perasaan Kak Faris waktu naik kapal, Kak? waktu naik kapal kebetulan waktu itu pertama naik kapal jadi agak mual-mual juga naik kapal waktu itu. Iya, apalagi yang belum terbiasa kayak itu, apalagi kalau misalkan nunggu di dermaganya juga lama, ngantri masuk mobilnya atau ngantri masuk Eh, bisnya, terus nanti di tengah-tengah, wah itu udah itu kalau boleh tahu ya Kak, ini aku penasaran sih soalnya aku belum pernah naik kapal yang gede ya. Itu kalau misalkan kita naik bis tuh kita di dalam bis terus masuk ke kapalnya, terus nanti di dalam bis aja atau kita bisa keluar? bisa kok keluar tapi busnya parkir di dalam kapalnya itu tapi nanti kita keluar bisa Hmm. duduk-duduk di kursi penumpang kapalnya. Oh, berarti bisa ya. Aku pikir itu kayak, ya udah kita di dalam bis, terus di dalam kapal, Panas. ini Panas makanya lah. panas, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Berarti boleh ya keluar. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Wah, ini keren banget ya teman-teman perjuangan Kak Faris ya, perjuangan masuk ke ITB-nya dan perjalanan ke ITB-nya juga panjang ya, sekitar 2 hari. Kalau misalkan naik pesawat ya mungkin berapa jam, cuman ya ini lebih mahal nggak sih tiketnya Kak antara naik darat Kalau sama udara? naik pesawat lebih mahal sih tapi kalau naik bus itu lebih murah sih. Kayak lebih Hmm, murah 2 kali lipat gitu per orang kalau bus. Cuman waktunya juga berkali-kali lipat juga iya. waktu yang dihabiskan. Ini nanti jadi mungkin setiap semester kali ya Kak pulang atau nanti tunggu 1 tahun baru balik. Rencananya pengennya gitu sih kalau ada libur pulang Wow, ini kalau ada nanti waktu. akan iya, nanti akan jadi apa keseharian Kak Faris ya bolak-balik ke Jambi, Bandung, Jambi, Bandung. Iya. Wow. Ini kalau boleh tahu dari teman sekolahnya juga ada yang di ITB juga, Kak? Kalau dari jalur prestasi sih aku satu-satunya ya dari sekolah aku. Waktu itu yang lulus jalur prestasi itu ada 15 orang termasuk aku. Itu yang lulus ke PTN di Jawa itu cuma aku sendiri. 14 yang lain itu di Sumatera semua. Jadi aku ngewakilin sekolah, alhamdulillah. Hmm, ini keren banget Kak Faris ya. LDR sama teman-temannya ini LDR sama teman-temannya berarti ya kayak jauh-jauhan Iya, dari teman dan keluarga. teman sama keluarga di beda pulau semua di Sumatera. Iya, ini beda pulau, udah bukan ya tadi saya memikirnya beda provinsi ya. Ternyata udah beda pulau ya kayak bukan provinsi lagi. Udah beda pulau harus nyebrang. Oh, ini keren sih Kak Faris ya perjalanan
daftar mungkin dari SD ya kayak udah ikut lomba-lomba, udah ikut SMP juga ikut lomba juga, sampai SMA Kak Faris ikut lomba nih. Mungkin perasaan Kak Faris ketika ikut lomba online ya Kak, ini terutama yang online ya, karena kan Olympus ngadainnya secara online, itu perasaannya gimana Kak? Apakah lomba online di Olimpiade-Olimpiade ini membantu Kak Faris atau gimana nih Kak? Perasaan aku waktu ikut lomba online tuh pastinya ngerasa terbantu banget sih, termudahkan karena apalagi kalau mau ikut lomba-lomba dari tingkat nasional gitu kan, misal kayak PTN-PTN di Jawa mau ngadain lomba itu kan harus kebanyakan harus ke tempatnya langsung, yang susah susah banget. Tapi dengan adanya Olimnus ini juga kan, Olimnus collab dengan univ-univ di Jawa gitu kan, univ-univ se-Indonesia. Jadi yang jauh-jauh itu juga bisa ikut gitu online. Ngerasa termudahkan banget sih. Aku pun juga kan kebanyakan ikut lombanya online gitu. Walaupun banyak juga yang offline, tapi yang online-nya lebih banyak lagi gitu. Karena Hmm, ngerasa termudahkan banget kalau online gitu. iya betul-betul. Itu berarti membantu Kak Faris juga ya Kak ya, dari Ya. untuk meraih prestasi ya. Karena mungkin kalau offline ya, tadi terkait biaya transportasinya dan pastinya waktunya juga ya Kak ya, harus meninggalkan sekolah juga, harus eh, ikut kan kalau misalkan online kita bisa ngerjainnya Sabtu atau Minggu ya, kalau misalkan nggak Ya. bisa, ya. Berarti Kak Faris kemarin sempat ini reschedule buat tesnya, buat tes di Olimnusnya, Olimpiade Olimnusnya. Iya sempat sih ikut yang susulan kalau nggak salah karena lagi di gempur-gempuran ujian. Aku juga waktu itu pernah kayak ikut lomba tingkat nasional gitu kan dari universitas di Hmm. Jawa. Di kalau boleh sebut merek, gak tahu boleh sebut merek gak ya, di Jember Jangan gitu. nyanti, kita sensor. Universitas di Jember gitu kan tingkat nasional, kayak kayak kalau aku lihat-lihat yang lolos ke final tuh satu-satunya aku dari Sumatera Olimpiade Biologi. Terus tapi aku nggak bisa ngelanjutin gitu nggak bisa ngelanjutin ke final karena nggak bisa ke sana gitu kan. Nah, tapi dengan adanya kayak Olimnus ini kan aku bisa ikut lomba tingkat nasional tapi dari rumah gitu. Hmm, Nggak betul. terulang lagi yang nggak bisa ngelanjutin gitu. Iya, kayak sayang banget ya kayak ketika kita Ya, udah sampai ke tahap final tapi kita nggak bisa ikut hmm, lanjut karena terkendala yaitu antara transport. waktu dan perjalanan juga ya kayak. Ya. Tapi kalau boleh tahu nih selama ngerjain soal itu dari soal-soal Olimpiade itu gampang atau susah Kak menurut Kak Faris? Soalnya kalau menurut aku lumayan sih. Dia kayak bertingkat gitu, ada yang mudah, ada yang lumayan, sedang, tapi ada juga yang sulit, ada yang hot, ada yang apalagi waktu itu kolaborasi dengan himpunan mahasiswa biologi juga kan. Jadi Iya. itu yang Udayana itu menurut aku lombanya bertingkat sih, soalnya ada yang mudah, sedang, ada yang susah banget. Oke, ini ngomong-ngomong terkait Olimpiade ya, kami juga mungkin aku sedikit kasih tahu ke Faris dan ke teman-teman semua sobat Olympus kalau kita juga lagi ngadain Olimpiade, tapi ini mungkin dari tadi kita bahasan, sekarang aku mau promosi Olimpiade Islamik. Mungkin dari teman-teman yang pengen ikut Olimpiade Islamik, kita lagi ngadain OMAPSI, teman-teman bisa cek aja di IG Olimpiade Nusantara. Kita informasinya ada di postingan yang kita pin, itu ada MAPSI dan kita juga lagi ngadain Liga MTQ buat teman-teman yang ingin menyalurkan bakatnya di bidang tilawah, teman-teman bisa daftar Liga MTQ. Mungkin Faris bisa ngajakin teman-teman buat daftar MAPSI sama Liga MTQ ini, Faris. Iya teman-teman buruan daftar sebelum telat gitu untuk daftar OMAPSI. Karena benar-benar sebenefit itu lomba-lomba Olimdos. Aku sendiri ngerasain. Ini udah ada contoh, udah ada testimoni langsungnya nih teman-teman. Kalau misalkan alumni-alumni dari alumnus juga bisa keterima di kampus impian gitu. Sebenarnya sertifikat kalau Faris tuh udah tahu belum tentang kurasi prestasi atau yang diadain oleh Puspresnas? Kebetulan aku pun sekarang lagi itu sibuk-sibuknya kurasi juga karena mau Uh, daftar beasiswa Indonesia Maju BIM uh, dalam negeri. Kalau nggak salah kurasi itu kan kayak
proses menilai gitu kan, mengidentifikasi dari kementerian gitu untuk prestasi-prestasi peserta-peserta didik. Jadi ikut lomba itu kan nggak mesti dari pusat prestasi nasionalnya langsung kan, bisa Betul dari betul. luar. Jadi prestasi kita tuh harus dikurasi biar kita dapat banyak benefit gitu. Kita biasanya dalam kurun waktu sampai pendaftaran itu Sorry, Betul. Gak apa-apa kayak udah santai-santai. Nanti bisa di-cut. editornya pusing nanti muncul. Iya, Oke, oke. gimana yang tadi nyampe mana? Ini nyampe lagi bahas kurasi Kurasi. prestasi sih, Kak. Oh, Ternyata ini Faris Faris nggak juga ditawarin minum dulu ini. Iya nih, apa? Farisnya nggak ditawarin minum gitu atau makan. Ya, Oh ya, Kirim bisa disambil aja Faris. Tapi kita tidak menyediakan minumnya, jadi minumnya online. Ini tolong Kak Yuda kirimin dulu GoFoodin atau Grabin dulu. Di Jambi udah ada GoFood. Ada. Oh, ada. Mohon maaf ya, Nanya doang. teman-teman, bukan bermaksud apa-apa ya. Hanya memastikan saya belum pernah nyampe Jambi ya. Iya, emang jarang terdengar juga Jambi. Oke. Ya, lanjut. Gimana tadi nyampe soal kurasi ya, Faris? Apa yang Iya, kurasikan, Faris? Kurasi aku pun sekarang kan lagi kurasi juga kan untuk daftar beasiswa Indonesia Maju dalam negeri. Katanya sih kurasi itu kan kayak proses menilai, mengidentifikasi, yang dari mengakui secara resmi dari kementerian gitu kan. Jadi biar prestasinya itu tersortir gitu, tersaring, terus jadi bisa diakuin sama pemerintah, biar kita bisa dapat benefit-benefit gitu. Oke. betul. Sudah berhasil belum kurasinya? Masih proses sih, Kak. Di proses, oke. Mudah-mudahan. Terus juga itu kan ESC udah Nah, terkurasi kan aku lihat. Alhamdulillah kan aku ikut ESC. terkait competition itu. Jadi Iya. ya beberapa waktu lalu itu saya sempat berdiskusi dengan beberapa tim dari Pusat Prestasi Nasional di Jakarta gitu kan. Kantornya ada di sini, Jakarta Selatan, di daerah mana ya, Jagakarsa gitu kan. Nah, jadi mereka menyampaikan bahwa proses kurasi ini memang cukup penting karena untuk mendokumentasikan ataupun mengakui talenta-talenta unggul gitu. Jadi memang semua, jadi nggak hanya siswa ya, mahasiswa pun juga sama itu. Itu Yen sama Faris. Mudah-mudahan secepatnya keluar kurasi terus beasiswanya cepat lolos ya Faris ya. Amin. Ini ya teman-teman, jadi di Olimnus nanti kita juga bisa bantu teman-teman untuk kurasi prestasi ya, buat daftar-daftar beasiswa atau daftar sekolah. Mungkin buat teman-teman yang bingung ya kurasi prestasi, nanti kami akan, misalnya dari tim Olimnus itu akan membantu teman-teman ya, buat teman-teman yang dapat sertifikatnya atau yang udah ngikutin dapat sertifikatnya, terus pengen daftar kurasi prestasi untuk keperluan beasiswa kayak Faris, kemudian daftar sekolah atau daftar universitas. Nah, nanti dari tim Olimnus akan membantu untuk kurasi prestasi kayak yang tadi ya, ESC ternyata udah terkurasi ya, jadi Faris sudah terbantu juga ya. Aku udah ngerasain banget. Oke, nanti kalau sudah kurasinya sudah keluar, info-info ya Faris ya. Iya Kak, siap. Oke, ya. Mantep ya Ian ya. Kita ngobrolnya ternyata udah hampir mau sejam loh ngobrol sama Faris. Iya. Iya nih, keren banget nih Kak. Dari tadi aku speechless lihat Faris ya yang udah benar-benar prepare dari awal pengen masuk biologi, yang bukan terombang-ambing ya kan. Biasanya kalau misalkan anak SMA ya, sepengalaman aku juga ya yang pernah SMA waktu kuliah, ya udahlah aku ngikut temen mau daftar di mana, oh ya ini jurusan ini kayaknya bagus deh, oh ya ini lihat info lain lagi, oh ya ini kayaknya cocok juga deh, sampai pas mau udah daftar kuliah aku bingung ya mau daftar mana. Ternyata Faris sudah
prepare. Jadi semoga nanti Faris ketika kuliah ya udah semangatnya jangan padam ya, karena ini impian Faris dari awal untuk masuk biologi ya. Dari yang Unhan sampai yang ITB. Tadi kita udah bahas Unhan, Kak. Saya Dari yang sebagai Unhan ternyata Faris nggak cuma saya keterima sebagai biologi. alma mater saya nih, Unhan. Iya, Pas pakai mentoring Unhan dari Olimnus juga bagus banget. Oh iya, ini Faris ternyata nggak cuma ikut olimpiadenya, tapi Faris juga ikut mentoring masuk Unhan yang diadain oleh Olimnus. Nah, ini mentornya nih. Ya, Tidak. mentornya Ini alumni mentornya Unhan nih, semua. Iya memang mentornya. betul. Dan alhamdulillahnya Faris masuk Unhan ya, Kak ya? Iya, Ya, lolos ke pusat. Lolos ke pusat. harusnya Tapi Faris sekarang udah pakai helm, pakai loreng-loreng. iya, udah masuk ya Kak kalau Unhan? Udah, sekarang yang S1 sudah masuk ke Diksarmil. Kurang lebih 4 bulan itu Diksarmil, Pendidikan Dasar Militer. 4 bulan atau 3 bulan ya? Ya, kurang lebih 3-4 bulan deh. Jadi di sana benar-benar digembleng. Kita bahas sesi berikutnya aja soal Unhan nanti ya. Kita cari. Iya, iya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran dengan Unhan dan ITB ya. Kalau misalkan tadi kan ITB kita udah bahas secara kecilnya aja, kita baru kecilnya aja nih ITB ada apa, dan mungkin nanti kita kalau misalkan ada waktu lain, kita bisa narasumber itu Faris lagi Kak. Tapi bahas kupas tuntas ITB. Sama nanti kita kupas tuntas Unhan. Biar teman-teman juga oh ya ternyata universitas tuh kayak gini. Mungkin buat teman-teman yang mau SMP atau SMA ya udah mulai melek terkait pendidikan perguruan tinggi. Jadi udah mulai oh ya prepare aku mau masuk mana dan mau kuliah di mana, udah ada gambaran gitu. Oke, ini ternyata kita nggak kerasa ya teman-teman, udah hampir 1 jam. Ini kalau boleh ini dari Kak Faris kesan pesan selama ikut Olimpiade maupun itu offline atau online itu gimana Kak? Kesan-pesan aku ikut Olimpiade itu yang Iya. pasti kerasa banyak banget sih benefit dari ikut lomba-lomba ya. Tapi pusing juga yang pasti ngatur waktu, harus menyimbangkan prestasi akademik di kelas, di sekolah dengan lomba gitu kan. Nah, terus juga aku pengen ngasih tips sih ke teman-teman untuk milih lomba yang gak abal-abal gitu. Boleh, Kayak boleh nih Kak. Olimnya sendiri, kan aku kan udah berpuluh-puluh kali ikut lomba kan. Nah, Iya, itu betul. aku juga ada kok sebenarnya kecemplung di lomba yang abal-abal gitu. Nah, jadi aku udah kayak berpengalaman gitu, aku lihat sih untuk tahu lomba yang resmi yang nggak abal-abal tuh ngelihat lombanya tuh ada yang udah dikurasi atau enggak. Nah, kayak Olimno sendiri tuh udah ada yang dikurasi gitu. Jadi teman-teman kalau mau ikut lomba-lomba online jangan tergiur yang abal-abal, lihat kalau udah ada yang dikurasi kayak Olimnus ini udah ada lombanya banyak yang terkurasi gitu. Oke, berarti ini ada tips juga ya dari Kak Faris. Kalau misalkan kita ikut lomba, itu juga lihat dari penyelenggaranya ya. Jangan cuma lihat, Ya, jangan cuma lihat, oh ini hadiahnya nih sekian puluh juta. Biasanya kan kayak gitu ya, Kak? Aku mau nanya dong terakhir. Ini tadi ketinggalan info menarik. Kalau boleh tahu nih Faris selama SMA ini kan tadi dibilang berpuluh-puluh lomba ya. Kalau sebut angka berapa kali, berapa puluh gitu. kayaknya 30 ada sih, 30 kali. Selama Selama 3 tahun. 3 tahun. Online Iya, ataupun offline itu ya 30 ya. iya. Nah, Keren 30 kali ikut Olimpiade, lomba ya khususnya ya. Oke, oke. iya. Ya, Faris, Yanis, terima kasih ya. Mungkin tipsnya tadi dari Faris ya, dari mulai prepare kan, karena kan banyak banget salah jurusan. Teman-teman salah jurusan ini ya, fatal akibatnya gitu loh. Kenapa fatal gitu kan? Ini yang paling kerasa itu jumlah penganggurannya tuh potensi jumlah kenaikan pengangguran itu ya bermula dari salah jurusan gitu. Karena merasa salah jurusan, kemudian nanti nyari pekerjaannya susah, dan juga kalau kita nggak punya skill lain, ya yang ada justru kita nambahin angka pengangguran di Indonesia gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semuanya nggak ada yang salah jurusan gitu loh.
Dan saya juga background fisika, kemudian Yenis matematika gitu kan. Dan apa boleh buat gitu kan. Walaupun jurusan ini jurusan yang sulit gitu kan ya, kita harus jalani dan preparekan. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau kuliah nih, perhatikan jurusannya gitu kan dan dipreparekan. Yenis mungkin? Oke, baik. Terima kasih Kak Yuda ya. Mungkin tadi aku sedikit ini ya, 30 kali lomba ya kayak berarti sekitar 3 tahun, 1 tahunnya sekitar 10 kali lomba. Mungkin itu 1 bulan sekali ya kayak ikut lomba. Oh, iya ya, 1 bulan sekali Ini ikut lomba ya, bener-bener. sekitar 1 bulan sekali ikut lomba. Mungkin pas liburan ya, Kak Farisnya libur ya kan, libur sekitar 1 bulan ya kayak mungkin 2 minggu ya biasanya ya Kak SMA. Berarti kalau kayak gitu 6 bulan Faris kan 3 tahun berarti kan 36 bulan ya. Hmm, 36 bulan berarti 6 bulan ini libur semesternya Faris, nggak dipakai iya, buat ini lomba. keren-keren memanfaatkan waktu SMA, waktu sekolahnya ya dari SD sampai SMA untuk ikut lomba-lomba olimpiade. Jujur ya, dulu waktu aku SMA ya, mungkin emang belum melek terkait olimpiade yang online. Jadi ikutnya tuh yang olimpiade offline. Terus kan itu udah ada apa ya, kayak seleksi dari sekolahan kan ya biasanya. Nah, itu yang bikin kayak ya udahlah pasti yang lebih pinter nih yang lolos. Jadi kayak ini nggak boleh dicontoh sih, mungkin kalau aku sendiri waktu itu pernah ikut kayak gitu juga olimpiade offline matematika, cuman pas ngelihat teman-teman yang lain ini lebih oke nih. Jadi kayak ya udahlah nggak ikut. Terus emang belum melek sama olimpiade yang online jadinya nggak terlalu ngikutin juga ya. Mungkin dulu juga sosial media nggak secepat sekarang ya kayak informasinya. Dulu kan masih awal-awalan ada Instagram tuh masih masif juga yang make. BBM dulu adanya. Iya, BBM juga itu BBM zaman aku SMP. Mungkin Faris pernah pakai BBM nggak? Nggak pernah. Nah, Faris tuh udah generasi LAN sama Telegram. Kita terlalu tua kayaknya deh Kak. Ini Faris nggak pernah pakai BBM berarti WhatsApp sama Instagram ya, maksudnya Ya, yang make-make ini. Kalau dulu kita ada BBM, terus Facebook itu masih ya kayak maksudnya masih banyak yang pakai Facebook. Sekarang kayaknya kalau ditanya anak-anak zaman sekarang, kamu pakai Facebook nggak? Ah, nggak. Facebooknya apa gitu? Nggak ada sekarang. Facebook apa enggak? Berarti kayak Instagram, TikTok, sama mungkin WhatsApp, Line kayak gitu ya. Line masih ada yang pakai Line nggak sih? Faris pakai Line? Pakai sih. Kalau di Pakai Line ITB ya? emang pakainya lain kalau di ITB. Oh iya. Kayaknya kebanyakan kalau mahasiswa baru tuh pakainya Line sih. Dulu Ya. aku juga pakai Line. Kak Yuda pakai Line nggak? Ini bahas Dulu awal-awal ya. Aku pakai Line kan ya awal-awal iya. Sama Telegram. Cuman kalau Telegram nggak terlalu ini sih. Cuman ada beberapa yang pakai Tele karena kuotanya juga banyak. Soalnya kalau WhatsApp kan kalau dulu ya masih terbatas cuman berapa peserta doang grupnya ya. Kalau sekarang kayaknya udah banyak ya kayak WhatsApp ya peserta di grupnya. Jadi 23 sekarang. oh iya. Udah banyak juga nih. Oke ini kayaknya udah lama juga ya. Kita mungkin dari Faris ada closing statement buat teman-teman semua ya yang masih bingung mau daftar Olimpiade di mana atau pengen daftar kuliah di mana, atau Faris bisa mempromosikan atau kasih saran buat teman-teman juga nih ke depannya gitu. Kalau dari aku sih buat teman-teman, Sobat Olympus, atau semua yang nonton ini, pokoknya harus jangan takut deh kalau mau coba-coba hal baru gitu. Mau lomba-lomba tuh jangan takut, dicoba aja dulu. Aku pun juga punya banyak teman yang aku sering ngajak-ngajak teman, tapi banyak yang nggak mau ikut gitu, takut duluan. Pokoknya jangan takut duluan deh kalau mau ikut lomba gitu kan nggak ada ruginya gitu. Ikut lomba, coba-coba hal baru, terus kalau mau ngelakuin sesuatu itu juga jangan lupa minta doa kedua orang tua, itu menurut aku manjur banget sih. Apalagi bentar lagi nih, 3 hari lagi pengumuman SNBT nih bagi teman-teman yang SNBT. Itu jangan lupa minta doa buat kedua orang tua deh. Minta doa dari kedua orang tua. Terus juga buat teman-teman semua jangan lupa prepare untuk apapun itu, visi ke depan harus disiapin, mau jadi apa, mau kuliah apa gitu. Itu sih dari aku. Semoga semua sukses ya. Ini Amin.
Mantap, Oke, Iris. ini gimana Kak Yuda? Keren. Keren Sukses. banget kan? Keren banget nih Sehat ya, pembicara Faris ya. kita. Ini first-nya ya ngobrol bareng alumni Olimnus ya. Mungkin siapa tahu ada teman-teman yang pengen dengerin kita podcast lagi ya. Teman-teman bisa request ya. Kita mau bahas podcast tentang apa atau ngobrol bareng alumni lagi. Nanti kita akan cari-cari ya kayak cari-cari alumni Olimnus ya. Kemarin mungkin udah ada beberapa yang nongol di Instagram kami ya, yang beberapa alumni yang lolos juga ya di universitas di Indonesia ya. Itu udah ada, teman-teman bisa scroll aja di Instagram Olimnus. Mungkin Kak Yuda ada sepatah dua kata nih Kak untuk sebelum ditutup. Aku cukup sehat terus, Faris. Sukses terus ya. Mudah-mudahan Amin. apa yang dicita-citakan tercapai. Salam buat kedua orang tua ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sehat selalu Bapak Ibu, dan juga Faris juga sehat-sehat. Kita Amin. nanti terakhir foto ya gini ya. Siap. Sama ini Kak Olimnus. Ya. Oke. Boleh langsung aja atau gimana fotonya? Kita foto dulu. Boleh. Kayak gini dulu ya. Ini gimana gitu. ya? Aku nggak bisa. Kalau aku nggak bisa dong, aku kan mau screenshot. Oh ya udah, ini dulu. Oh iya. 1, 1, 2, 3. terus kayak gini. Ya, aku 1 nggak apa-apa ya. Oke, thank you. Kasih ya. Oke, thank you, Kak. Oke, terima kasih buat teman-teman semua ya, Sobat Olimnus yang udah nontonin podcast kita, ngobrol bareng alumni Olimnus. Kita sudah kedatangan ya tadi pembicara kita atau narasumber kita, Faris Muda Budiman ya, salah satu mahasiswa ITB. Dan buat teman-teman, terima kasih banyak udah nonton kita ya sampai akhir. Ini kalau misalkan nonton sampai akhir, teman-teman keren banget bisa nonton sampai akhir karena teman-teman bisa dapetin ilmu-ilmu yang bermanfaat dari pembicaraan kita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Olimpiade Nusantara, teman-teman bisa subscribe karena mungkin kita akan lebih aktif lagi ya, kayak lebih aktif lagi di YouTube-nya. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe. Kok background-nya hilang? Jangan lupa subscribe dan karena kita akan semoga ya kita lebih aktif lagi dan teman-teman bisa dapetin informasinya. Jangan lupa juga follow Instagram Olimpiade Nusantara karena kami akan membagikan info-info terkait Olimpiade yang kami selenggarakan. Jadi jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa nyalain loncengnya juga. Kalau misalkan kita update informasi terbaru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya. Dan kita juga lagi ngadain Olimpiade Islamik atau OMAPSI. Teman-teman bisa cek, jangan lupa daftar juga. Kita juga ada Liga MTQ, jangan lupa daftar. Semoga sebelum ini tayang acaranya atau olimpiadenya itu belum ditutup ya Kak. Jadi teman-teman bisa daftar. Oke, sekali lagi terima kasih. Ini tadi nggak dibuka. Assalamualaikum atau dibuka? Terima kasih teman-teman semua. Dadah. Terima kasih teman-teman. Makasih Kak.